Wah, guys, jangan dulu skip video ni. Di mana diperkatakan pada baru-baru ini tidak sangka sama sekali di mana Australia membawa masalah pulau pasir ini di dalam acara G20 yang berlangsung di Bali, Indonesia. Wow, adakah ini benar guys? Jom sama-sama kita tonton dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja termasuk Musa Channel, jangan lupa untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di mana kalau kita tengok di channel Bagi-Bagi dan kalau kita tengok judul video ini diperkatakan tidak disangka sama sekali di mana Australia membawa masalah pasir putih ini di acara G20 yang berlangsung di Bali, di Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini seperti biasa. Please tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham, supaya kalian semua tidak salah erti mengenai video ini. Apa-apa pun guys, jom semak dulu video ini. Selalu membuat kontroversi di Indonesia, Australia sogok 5 kerjasama bilateral untuk dapatkan pulau pasir di G20 Bali. Jokowi katakan tidak. Cooperation, we need collaboration, not rivalry, not open conflict. No. Australia, saya yakin pemerintah Australia terus bekerja keras untuk menangani masalah ini dan sudah banyak masalah yang saya sampaikan tadi malam dan dalam pertemuan tete-a-tete tadi ini akan menyelesaikan banyak masalah di antara kita, terutama yang berkaitan dengan thank the Indonesian Chamber of Commerce and Industry Kadin, including its chairperson and host of the B20 Park Assad and chair of the B20 Ibu Shita for bringing us together, and I thank you for your address here this evening. President Widodo has once again shown us. Channel Bagi-Bagi guys. Halo sahabat Bagi-Bagi, tanpa rasa malu dan mencoba melupakan konflik pulau pasir, Australia meminta untuk ikut bekerja sama dalam pembuatan kendaraan listrik di Indonesia kepada Jokowi di acara B20 di Bali. Sontak dari pernyataan tersebut membuat masyarakat kaget dan tercengang. Kenapa bisa Australia melupakan konflik pulau pasir yang sedang panas-panasnya? Selain itu, dalam acara G20 di Bali, Australia membuat banyak sekali pernyataan kontroversial yang membuat Jokowi marah. Namun marahnya Presiden Jokowi tidak meledak. Hanya saja lewat strateginya, Indonesia akan menyeburkan Australia dalam lubang industri kendaraan listrik dengan tujuan hanya menguntungkan Indonesia. Selain itu, yang lebih mengesalkan lagi, Australia mempengaruhi negara G20 agar tidak sudi duduk dengan Putin di Bali. Sahabat Bagi-Bagi, kehadiran Australia di G20 Indonesia yang tidak berselang lama dengan klaim pulau pasir membuat Perdana Menteri Australia menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Dalam pertemuannya di dalam acara G20, Indonesia dan Australia memiliki 5 kesepakatan yang telah dideklarasikan. Dalam kesepakatan tersebut, ada singgungan Australia kepada Indonesia terkait pulau pasir. Namun Australia mengancam akan menginvasi Indonesia secepatnya. Dan inilah 5 pernyataan kontroversi Australia di dalam acara G20, yang membuat masyarakat Indonesia naik darah sampai mimin mengelus dada. Sahabat Bagi-Bagi, yang pertama adalah dalam bidang geopolitik. Pada November tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Tentunya sebagai negara sahabat bagi siapa saja, Indonesia berusaha bersikap seadil mungkin sebagai tuan rumah. Salah satunya dengan mengundang seluruh anggota G20, yang berjumlah 19 negara ditambah 1 organisasi Uni Eropa. Tanpa terkecuali termasuk di dalamnya negara Rusia.
Akan tetapi, Perdana Menteri Australia tidak terima dengan Indonesia yang mengundang Rusia hadir dalam KTT G20 di Bali. Hal ini karena Australia sangat memusuhi Rusia, pasca invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Walau Australia telah meminta Indonesia untuk tidak mengundang Rusia dalam KTT G20. Namun tentunya Indonesia tetap bersikap profesional dengan mengundang Rusia, karena Rusia adalah negara sahabat Indonesia. Meski Presiden Rusia sendiri Vladimir Putin tak hadir, namun Rusia memiliki utusan perwakilan Putin yaitu Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov. Kedatangan menlu Rusia pun diganggu oleh Australia CS, sampai-sampai menlu Rusia pulang sebelum waktunya. Bisa dikatakan bahwa Australia adalah negara yang sangat menolak kehadiran Rusia di G20 Indonesia. Bahkan Perdana Menteri Australia sempat mengatakan, bahwa dirinya tidak ingin duduk bersama Rusia dalam satu ruangan. Sangat ngeselin bukan? Sahabat bagi-bagi, selanjutnya adalah dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Di bidang ekonomi dan perdagangan, terdapat beberapa poin penting dari hasil pertemuan antara Australia dan Indonesia dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali. Yaitu, Australia mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah G20. Dukungan Australia ini disampaikan langsung oleh Perdana Menteri mereka, Anthony Albanese. Dan diapresiasi dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Dalam G20 Indonesia ini, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi Australia, di mana nilai perdagangan barang Indonesia dan Australia mencapai 12,64 miliar dolar Amerika Serikat atau naik hampir 77%. Strategi Jokowi untuk menggayat Australia memang bijak, Jokowi tidak secara langsung berperang. Namun Indonesia menggunakan perang dagang agar Australia terus bergantung dengan Indonesia. Sahabat bagi-bagi, yang selanjutnya adalah bidang pendidikan. Dalam pertemuan KTT G20 Indonesia, Australia di bidang pendidikan memberikan beasiswa G20 kepada 10 pelajar Indonesia, yang dapat menempuh pendidikan master hingga dokter di negeri Kanguru. Beasiswa G20 dari Australia kepada Indonesia ini, diberikan khusus untuk program studi yang sesuai dengan area prioritas G20 Indonesia, yaitu arsitektur, kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Kalau Mimin sebut, ini adalah sogokan atau pelipur lara untuk menutupi konflik Pulau Pasir. Australia mencoba menutupinya dengan kerjasama. Sahabat bagi-bagi, yang selanjutnya adalah bidang investasi dan infrastruktur. Selain di bidang politik ekonomi dan pendidikan, di bidang investasi dan infrastruktur, Australia dan Indonesia berpartisipasi dalam Partnership of Global Infrastructure and Investment di sela-sela kegiatan G20 yang berlangsung di Bali. Di G20 Indonesia, Australia juga diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum di tahun depan. Padahal dalam PBB, Indonesia sudah mengecam kapal selam nuklir AUKUS. Tetapi kenapa hubungannya dengan Presiden Jokowi justru semakin baik? Apakah ini bagian dari strategi Pak Jokowi? Bagaimana menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Yang selanjutnya bidang sosial. Walau di tengah pro kontra masyarakat Indonesia atas klaim Pulau Pasir oleh Australia, namun di bidang sosial, Australia mengatakan bahwa hubungan bilateral dengan Indonesia justru semakin menguat di tengah momentum G20 Indonesia. Ini bagaimana konsepnya? Australia terus menutupi konflik Pulau Pasir dengan mengatakan hubungan dengan Indonesia semakin baik. Dan Presiden Jokowi pun ikut merespon dengan baik. Sahabat bagi-bagi, dari kejadian tersebut, nama negara Australia akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi pasca terungkapnya penangkapan terhadap ribuan nelayan tradisional Indonesia yang mencari ikan di sekitar Pulau Pasir oleh Australia. Dan klaim penuh Australia terhadap Pulau Pasir, yang terletak di selatan Kabupaten Rotendao. Melihat situasi yang pro kontra ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya menegaskan bahwa Pulau Pasir bukanlah milik Indonesia melainkan Australia, dan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki Pulau Pasir. Walau sudah ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri, namun kehadiran Australia di G20 Indonesia, yang tidak berselang lama dengan klaim Pulau Pasir, membuatnya masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Sahabat bagi-bagi, itulah pernyataan Australia dan hasil pertemuan antara Australia dengan Indonesia dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali. Ternyata Australia tidak mau menyinggung sama sekali tentang Pulau Pasir.
Justru dengan adanya G20 Indonesia, hubungan antara Australia dan Indonesia semakin menguat dan semakin menjalin banyak kerjasama. Semoga relasi Australia dan Indonesia tetap terjaga dengan baik. Dan di sisi lain kita patut berbangga, karena bangsa kita sukses menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT G20. Tak lupa juga, kita doakan semoga permasalahan yang ada, terlebih khusus akan klaim Pulau Pasir yang masih menjadi pro kontra dengan masyarakat adat, dapat terselesaikan dengan baik. Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka. Hurra! Guys, diperkatakan Australia membawa isu Pulau Pasir di dalam acara KTT G20 di Bali. Adakah ini benar, guys? Guys, sebenarnya kalau kita tengok beberapa perkara yang telah disebutkan oleh admin bagi-bagi yang disebutkan sebentar tadi, betul. Kalau kita tengok poin-poin sebenarnya sebelum ini banyak sekali kontroversi yang Presiden Australia ini telah dikatakan telah menyinggung perasaan Presiden Jokowi, iaitu Presiden Indonesia. Dan seperti apa yang kita tahu, Presiden Jokowi merupakan salah seorang presiden yang cool, yang relax, yang kalau kita tengok jarang marah, guys. Kalau kita tanya kepada orang warga negara Indonesia mengenai Presiden Jokowi ataupun Bapa Jokowi, ramai yang menyatakan bahawa Presiden Jokowi jenis seorang yang tidak suka marah dan jenis seorang yang relax, yang cool, yang tenang. Dan kalau kita tengok di dalam masalah ini, walau apa sekalipun yang Presiden Australia lakukan ataupun katakan kepada Indonesia, Presiden Jokowi nampak begitu profesional dan beliau buat semua perkara-perkara ini dengan profesional. Dan kalau kita tengok semasa KTT G20, di mana Indonesia menjalinkan hubungan bersama dengan Australia dalam beberapa bisnes ataupun perniagaan. Kalau kita tengok yang besar adalah mengenai di mana Australia telah membuat investasi bersama dengan Indonesia dalam menghasilkan kereta listrik. Di mana Australia telah menginvest kepada Indonesia, di mana kita nampak dengan jelas Presiden Australia begitu percaya dengan Presiden Indonesia dalam menjalankan perniagaan ini, guys. Sebenarnya kalau kita tengok tiada masalah pun sebalik di antara Australia bersama dengan Indonesia dan juga di antara Presiden Australia bersama dengan Indonesia. Di mana kalau kita tengok mengenai masalah Pulau Pasir ini, di mana isu ini sebenarnya tidak pun dikatakan besar. Ada certain media di luar sana yang sengaja memperbesar-besarkan perkara ini. Di mana sudah pun diulas di dalam media, di dalam banyak sekali platform-platform media di Indonesia yang menyatakan bahawa Pulau Pasir ini tidak kaitan dengan Indonesia, di mana Pulau Pasir ini dikatakan memang termasuk di dalam jajaran Australia. Dan sebenarnya Indonesia tidak pernah mengklaim bahawa Pulau Pasir ini masuk di dalam jajaran Indonesia. Itu sudah termaktub, guys. Apa yang jelas di sini sebenarnya kita dapat nampak bahawa hubungan di antara Indonesia bersama dengan Australia begitu baik dan tiada sebarang masalah yang timbul. Kalau kita tengok banyak sekali Indonesia ataupun Australia yang menjalankan hubungan kerjasama di antara kedua-dua belah negara ini. Tapi apa-apa pun kita doakan agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan Australia agar dapat kukuh dan dapat diteruskan. Mungkin masalah kecil itu biasalah, guys. Masalah kecil-kecil manis, perkara yang biasa. Seperti pergaduan di antara adik-beradik itu adalah perkara yang biasa. Tetapi kita doakan di antara kedua-dua negara ini agar dipermudahkan segala hubungan jalinan kerjasama. Amin, amin ya rabbal alamin. Okeylah, guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.